Assalamualaikum. Makan aja ya. Anak zaman sekarang itu, orang zaman sekarang itu makan itu nasi di tangan kanan, HP di tangan kiri. Ini juga HP makan di tangan kanan, HP di tangan kiri. Nah, ini tuh ada ayam bakar. Bukan. Nasi bakar. Nasi bakar ampela buatan Yayu Nuri. Dan ini ada pete, ada ikan asin, ada orek tempe kesukaan saya. Ini ada sambal terasi, dadak ngulek. Ini daun kates, ada semur jengkol. Kalau nggak Ini mau beli daun ya? atas daun pepaya. Sayur papaya. Itu ada peda ya, ikan peda, ikan asin. Ada rempeyek, tahu Sumedang, ada juga tahu Sumedang. Pokoknya ini makanan elit ala Babu Sultan. Babu Sultan. Ala babu-babu. Nikmatnya, cuman saya lagi kerja jadi nggak ikut makan dulu, cuma shorting aja. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tuh guys, itu aktivitas kita atau saya setiap hari Minggu ya, atau setiap libur. Dan ini saya ambil videonya pas hari raya Natal kemarin. Di sini tuh setiap tanggal merah, nggak semua tanggal merah sih kita libur, cuman ada public holiday khusus buat kita ya, para TKW itu. Ada beberapa yang tanggal merah buat kita. Dan ini tuh setiap minggunya kita kumpul seperti ini. Kita nyewa di ruangan ini tuh satu hari $400. Itu cuman satu hari ya, bukan satu hari 24 jam. Tapi datang dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, itu sekitar cuman 12 jam atau kadang 10 jam juga. Ini nyewa kamar hotel ini satu hari $400, sekitar 700.000 ya. Dan ini tuh makanan kita yang paling enak. Daripada beli di luar, mending kita bawa bekal sendiri ya teman-teman. Karena di luar juga belum tentu enak, harganya mahal dan belum tentu enak. Karena secara lidah kita lidah orang Indonesia yang nggak pernah jauh dengan yang namanya cabai, sambal. Dan ini tuh kumpulan dari yang banyak orang Indramayu juga sih, tapi yang di belakang aku itu orang Lampung. Ini kadang nasinya saya bawa sendiri, kadang juga beli ya nasinya. Tapi kalau lauknya enakan bawa sendiri ya. Kalau aku jujur nggak pernah bawa lauk karena nggak bisa masak, plus malas juga untuk masak. Ini yang bawa temen aku, selalu bawa bekal buat nih makan bareng-bareng. Maaf guys,
lagi sedikit batuk. Dan ini ada terong dari Indonesia, tembaknya beli. Tapi boleh. Badanku kelihatan gemuk banget sih guys ya, tapi kalian jangan gemuk-gemuk ya, gemuk itu nggak nyaman, terus nggak sehat, gampang capeknya juga. Ini yang baju merah temen aku, temen cuman ketemu sekilas aja. Di sini rata-rata semua ketemu cuman sekilas doang ya. Tapi itu lebih bagus sih guys menurut aku, temen sekilas aja, nggak usah dekat, nggak usah jauh temenan itu di sini. Karena bahayanya ya temen itu kalau udah deket itu pinjeman duit kayak gitu. Kalau nggak dipinjemin dimusuhin. Apalagi di sini itu musimnya pinjeman bank ya. Pinjaman bank itu kita harus nyerahin data ke bank. Data itu semacam paspor, kontrak kerja ya. Guys, hati-hati di sini tuh, nyawa kita itu, paspor itu adalah nyawa kita. Tapi kadang juga ada yang dipinjemin ke temannya paspornya, alhasil teman yang kita bantu itu ngilang. Jadi kita yang harus bayarin hutang-hutangnya di bank. Gimana ya kalau nggak dibayarin, pasti banknya telepon ke rumah majikan, kita itu diteror sama bank. Itu kejadian itu nggak sekali dua kali ya, banyak banget yang ngalamin seperti itu. Dan juga di sini jangan terlalu akrab banget sama orang ya. Ya begitu. Kalau udah berurusan dengan duit, pasti ujung-ujungnya cekcok, berantem. Apalagi punya teman yang suka nulis status di sosial media gitu guys. Dikit-dikitnya tatus. Hati-hati ya di sini tuh. Nggak apa-apa kita dimusuhin karena nggak ngutangin, daripada kita udah ngutangin tapi dimusuhin. Itu juga penyakit ya, penyakit hati. Kalau untuk masalah pengalaman hutang bank sih pernah ditipu ya, saya juga pernah. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya pernah ngalaminnya sendiri. Kalau belum ngalamin saya nggak mungkin ngomong begini. Capek banget guys mikirin utang tiap bulan, padahal uangnya nggak dimakan kita sendiri ya. Apalagi kalau udah punya utang itu harinya itu ya kerasa cepet banget. Bayar utang lagi, bayar utang lagi, kita gajian buat bayarin utang bang, padahal kerja capek. Ikut orang siapa sih yang enak? Sebaik-baiknya majikan di sini nggak ada yang enak ya. Ikut orang itu nggak enak. Apalagi kita waktu itu udah mandiri, jangankan ikut orang tua aja nggak enak guys. Pokoknya yang baru pertama kali ke sini ya, ke Hong Kong, karena pengalaman saya cuma di Hong Kong sama Singapura. Kalau di Singapura saya nggak kenal orang, di Singapura saya di sana nggak boleh berkomunikasi sama orang sama sekali, dan HP juga dulu nggak punya waktu kerja di Singapura. Kalau pengalaman banyaknya sih adanya di Hong Kong ya. Dari pengalaman ditipu, terus ya begitu.
minjemin orang tapi tetap dimusuhin. Terus ada lagi cekcok masalah ya begitu uang. Banyak kumpul-kumpul temen itu ujung-ujungnya di sini tuh berantem karena kadang orang itu ya ada yang ngomongnya, ada dititipin omongan itu, ada yang dikurangin, ada yang dilebihin gitu. Karena nggak semuanya orang itu pada suka ya, ada yang benci, ada yang suka ya, bermacam-macam lah guys. Intinya gitu, itu harus hati-hati aja. Dimanapun kita berada, kita itu harus hati-hati, sayangi diri kita sendiri, karena nggak ada orang yang peduli dengan kita. Sebenarnya nggak ada yang peduli sama kita. Walaupun kita nulis status sedih atau bahagia atau lagi pokoknya lagi segala macam lah, itu sebenarnya nggak ada orang yang peduli sama sekali dengan kita guys. Jadi nggak usah berlebihan sebenarnya di sosial media itu, karena aku juga kalau baca status orang yang lagi sedih atau bahagia itu, aku nggak peduli sama sekali. Mau dia bahagia, mau dia sedih, mau dia apa, intinya yang penting nggak nyusahin saya, begitu aja, nggak ngerepotin saya. Lanjut ke cerita minggu ku ya. Itu ada si Depi tuh. Depi itu orangnya kecil tapi makannya banyak, sama kayak saya, orangnya gede makannya gede. Makannya banyak. Dan sebenarnya kebahagiaan kita itu kalau pas libur begini ya guys, itu bahagia banget kumpul sama teman-teman, bisa ketawa, karena hari-hari kan ketemu sama majikan kan belum tentu bisa diajak ketawa bareng, belum tentu majikannya juga bisa diajak friendly. Aku juga di sini nggak terlalu bisa banget bahasa Hongkong, karena dulu pas pertama punya majikan bahasanya bahasa Inggris, dan juga nggak pernah komunikasi sama sekali selain pas nyuruh ke pasar kan. Jadi aku nggak bisa bahasa Hongkong, bisanya cuman yes no aja. Tapi kalau menjaga orang tua di sini cepet bisa ya bahasa kantonisnya, karena orang tua kan bawel gitu ya, setiap hari ngajakin ngomong. Jadi seperti itu yang di sini. Dan aku juga orangnya nggak banyak cincong sih ya, kerja kalau disuruh ya jalan, kalau nggak disuruh nggak jalan. Yang penting gaji lancar, dan jangan takut guys, di sini nggak digaji tuh. Kalau kita nggak digaji 1 minggu aja kita lapor ke labor itu udah kena penalti sih majikan. Cerita apa lagi guys?
Oh iya, kenapa anak TKW yang Hongkong itu berani ngelawan majikan? Sini rata-rata pada ngelawan sama majikan. Kalau kita ngerasa benar, semuanya rata-rata kita bisa ngelawan ya. Dan masalah benar atau enggaknya itu karena negaranya berpihak pada yang benar, nggak berpihak pada yang berduit. Dan di sini itu kita serba mandiri guys, pokoknya kayak bikin paspor atau bikin KTP atau ada masalah lainnya, kita itu serba berangkat sendiri ya. Makanya yang berangkat ke Hongkong itu ini rata-rata diwajibkan eks luar negeri, soalnya di sini tuh dilepas banget, suruh mandiri banget ya. Yang belum pengalaman mah susah sih, enggak susah juga, soalnya di sini juga transportasinya kemana-mana itu ada ya, serba gampang. Pokoknya di sini kemana-mana sendiri itu enak, nyaman, gak ada rasa takut-takutnya, takut diculik atau takut dirampok atau takut di apa. Di sini aku sendiri ya, kemana-mana sendiri. Nggak takut, pokoknya nggak ada pikiran begitu ya, dirampok atau di apa, ada kejahatan atau apa. Nggak seperti di Indonesia itu, aku nggak berani sama sekali pergi kemana-mana sendiri. Pergi kalau masih di kampung sih masih berani ya, ke tetangga desa, tapi kayak kalau ke kotanya, ke kabupatennya itu aku nggak berani. Satu, takut juga. Kedua, mungkin karena kurang wawasan di Indonesia ya, karena lama di luar negeri. Jadi aku tuh lulus SMA itu udah merantau guys, merantau ke Jakarta, terus ke Singapura, terus ke Hongkong. Jadi aku lepas dari orang tua itu, lepas udah kerjanya sih dari SD juga udah mulai kerja ya, kayak bantu ibu jualan. Terus pas SMP tuh nunggu tokonya bibi, sampai SMA juga kayak gitu masih kerja. Dan lepas keluar dari rumah orang tua itu pas lulus SMA itu udah keluar dari rumah orang tua, udah merantau jauh. Sebenarnya banyak juga yang lebih muda, lebih muda sekali udah berangkat kemana-mana ya. Mungkin pengalamannya banyak juga yang lebih luas daripada saya. Tapi ini cuma sekedar sharing aja. Dan jangan takut guys, di Hongkong itu hukumnya bagusnya, lebih bagus. Hukumnya nggak bisa dibeli dengan duit. Jadi kalau majikan salah ya salah, kalau majikan kalau kita nggak berbuat kejahatan dituduh sama majikan berbuat kejahatan, itu kalau nggak ada bukti nggak bisa disalahkan ya guys. Makanya TKW Hongkong itu semua galak-galak.
sama majikan yang bayar kita aja berani ngelawan gitu. Dan di sini tuh nggak ada laki-laki ya, ada cuman 5%, sepertinya 5% ke bawah. Nggak seperti di Malaysia, nggak seperti di Taiwan. Kalau di Taiwan kan 50% perempuan, 50% laki-laki ya. Jadi di Taiwan itu rawan suamiku suamimu katanya gitu kan. Kalau di sini ada ya banyaknya perempuan, laki-laki tuh ada juga laki-laki itu sekarang ya. Aku juga tahun ini ngeliat laki-laki cuman 1-2 ngeliat orang Indonesia. Kemarin enggak. Oke guys, terima kasih yang udah dengerin curhatan saya. See you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.